Ini kok Ya. kalau saya dengar cerita kamu mirip kisah Mahabharata. Orang-orang gelang-gelang ini orang-orang pintar, Mas Agung. Tukang kayu, kemudian dikasih tempat. Ya, yang kita kenal dengan Pekalongan. Teknologi yang digunakan saat itu untuk membuat terasi, apakah sama dengan yang saat ini? Oh, dulu pakainya lumpang. Mereka Brahmana, makanya mereka tidak bawa alat perang. Mereka datang. Dulu sebutannya memang Bewu. Lebih kubu. Baik, kita lanjutkan episode berikutnya mengenai sejarah Cirebon. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah membahas sampai tentang asal-usul kenapa Cirebon menjadi suku tersendiri. Tapi sebelum ke sana, Pak Ajat, saya tertarik mengenai Ki Danuarsa dengan Ki Danusela yang itu menjadi cikal bakal lahirnya Cirebon. Nah, kita akan mengulik tentang ketokohan Ki Danuarsa dan Ki Danusela secara lebih dalam supaya orang mengenal siapa itu sebenarnya Ki Danuarsa, karena kata Abah Ajat ini adalah sosok dari Dieng, dan mereka itu sebenarnya siapa, tujuan mereka apa datang ke tanah Cirebon ini, bisa dijelaskan Abah Ajat? Ya, namanya Ki Danuarta ya. Ki bukan Danuarta. Danuarsa. Ki Danuarta ini salah seorang tokoh di Dieng. Dieng itu dari kata Dangiang. Dan memang dulu namanya Dieng. Dieng, dikenalnya Dieng karena orang kan susah ngomong Dangiang. Ya. Dua putranya Ki Danusela dan Ki Danuarsi kemudian datang di sebuah hamparan pesisir. Ini salah satu bentuk keprihatinan daripada Ki Danuarta setelah sebuah kerajaan kecil di wilayah selatan Cirebon, Indraprasta, dihancurkan oleh suku Gelang-Gelang. Artinya kehidupannya sudah tidak tertata. Inilah kemudian dua putranya datang ke sebuah hamparan pesisir, yang satu tinggal di pesisir, yang satu di daratan pegunungan yang kita kenal sekarang Cirebon Giran. Ya. Ini sebetulnya bentuk keprihatinan bahwa ada sebuah peninggalan yang notabene dulu sangat dikagumi dan dulu sangat besar dengan peninggalan budayanya, kemudian hancur dengan begitu saja. Karena kalau kita mengacu dari catatan Gumelaring Caruban Nagari, Indraprasta itu salah satu kerajaan kecil yang satu zaman dengan Tarumanagara dan Salakanagara. Karena di dalam catatan itu Maharsi Sentanu itu adalah menantu daripada Akitirem. Ini akhirnya diutus sebagai cikal bakal yang kemudian kita kenal hamparan yang kita tinggali sekarang, kota Cirebon. Ini kok Ya. kalau saya dengar cerita kamu mirip kisah Mahabharata, apa ada hubungannya dengan Mahabharata? Nama-nama itu seperti nama Indraprasta itu kebetulan karena kalau di dalam catatan Resi Sentanu ini adalah keturunan terakhir dari Windusarma, seorang penguasa di India sana. Setelah terjadi pergolakan, terjadi pertempuran perang saudara, salah satu yang diselamatkan dan menyelamatkan diri itu adalah Resi Sentanu. Ketika itu Salakanagara sudah ada, Mas Ali. Yang kita kenal sekarang Banten itu sudah ada. Banten. Ya, sudah ada. Mereka di situ, kemudian pembagian wilayah. Dan jangan lupa, kalau kita melihat dari catatan sejarah, kota-kota raja, artinya di mana kerajaan berada, pasti selalu di dekat perairan, di dekat sungai. Karena transportasinya dulu menggunakan. Seperti contoh, Indraprasta sekarang situsnya diduga berada di daerah Sarwadadi, daerah Pelausan, itu dekat dengan sebuah sungai yang menurut orang Cirebon itu Situ Gangga. Itu salah satu sungai purba. Itu yang Ya, itu jadi istilahnya kalau Mas Alip mengatakan bahwa mirip seperti Mahabharata, ya karena mereka keturunan dari India. Ya. Dan saat itu juga ketika Indraprasta berjaya di zamannya gitu. Kemudian membuat sebuah ritual suci. Kalau di India sana mandi gangga kan.
kita ada Situ Gangga yang muaranya di Segara Amparan Jati yang sekarang kita kenal komplek Taman Air Buah Sunyaragi. Itu finishnya nanti di situ. Ini dibuktikan dengan ada prasasti yang kita ketemukan, di situ ada sebuah makara yang menunjukkan bagaimana kebesaran Hindu dan juga patung Siwa, ya, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Kaji Sela. Itu awalnya. Setelah itu dihancurkan oleh pasukan gelang-gelang yang notabene mereka juga orang-orang Keling yang punya dendam. Ya, amburadul sudah tidak ada tatanan. Inilah yang membuat keprihatinan Ki Danuarta bahwa ini perlu diselamatkan. Oh, artinya dari Dieng ke sini tuh dalam rangka Misi penyelamatan. mencari tempat yang lebih aman. Iya. Karena di sana sedang terjadi huru-hara, Pak. Bukan. Ketika mendengar bahwa Indraprasta dihancurkan pasukan gelang-gelang, kemudian istilahnya terjadi kekacauan, Ki Danuarta seorang tokoh, seorang pemimpin, dia memerintahkan kedua anaknya, kalian turun ke tempat itu, amankan, selesaikan. Artinya ditata ulang. Ya. Ditata ulang. Kalau gelang-gelang tuh dari Pasukan gelang-gelang ini pasukan nomaden, Keling, orang-orang Keling. Bangladesh. Ya, orang-orang Keling, di mana nanti akhirnya di puncak kejayaan Cirebon, pasukan gelang-gelang ini melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Cirebon di zaman Sesarip. Ya, kemudian dia diampuni oleh Sesarip, artinya tidak dibantai, diampuni, diberikan sebuah desa karena mereka orang-orang gelang-gelang ini orang-orang pintar, Mas Agung, tukang kayu. Kemudian dikasih tempat, ya, yang kita kenal dengan Pekalangan. Kalang itu artinya kok tukang kayu. Oh, iya. Kota sini. Iya. Tapi Nah, turunannya masih ada. ya, Ya seperti kayak orang Keling. ya sudah percampuran ya. Sudah percampuran karena istilahnya terjadi asimilasi, terjadi percampuran ya dengan vis-vis tertentu mungkin secara DNA masih bisa diketemukan, ya. Jadi itu atas dasar keprihatinan itu menunjuk akhirnya mereka bagi dua, yang satu di arah dekat pergunungan, yang satu di pesisir pantai. Secara kebetulan hegemoni terjadi, yang ramai di pesisir dulu. Yang ramai di pesisir dulu. Karena kenapa? Ini terjadi ketika Ki Danuarta mungkin ya melihat bahwa ada sebuah perkampungan tertua di wilayah selatan Kebon Pesisir yang kemudian sekarang disebut Kampung Pejambon. Itu salah satu perkampungan tertua dan ini sudah dilakukan penelitian oleh mahasiswa arkeologi dari UDM, dinyatakan bahwa benar bahwa perkampungan Pejambon adalah perkampungan tertua yang ada di wilayah sekarang wilayah Cirebon. Nah, baik Abah Jat. Nah, biasanya kan orang-orang dulu tuh setiap kemana-mana dia bawa senjata ya, atau bawa perbekalan yang oleh kita disebut pusaka. Nah, Ki Danuarta, Ki Danusela saat itu senjata atau perbekalan apa yang mereka bawa? Kalau kita mengacu kepada kedatangan mereka, visi mereka visi kemanusiaan, jadi tidak mungkin bawa alat perang. Nggak bawa perang. Ya, seperti contoh Ki Danusela yang tinggal di pesisir, dia bawanya alatnya alat-alat nelayan, jaring. Oh, berarti Ya. dari keluarga nelayan tuh? Itu karena dia tinggalnya di pesisir, otomatis dia harus hidup dengan hasil laut, ya bikin jaring Apa aja? atau jala. Itu. Menarik tadi, selain keprihatinan terhadap Indraprasta yang kacau balau setelah dihancurkan gelang-gelang, kepedulian Ki Danuarta ini selain ada misi kemanusiaan, apakah mereka juga ada hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Indraprasta? Secara garis keturunan, leluhur mereka satu. Leluhur mereka satu. Artinya Ki Danuarta punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, itu wilayah dia. Karena kalau kita menarik sebelumnya ke prasejarah, ini kan hamparan daripada Prabu Manikmaya. Oh iya. Jauh sebelum peradaban itu tadi. Artinya mereka merasakan bahwa ini bagian daripada keluarga saya, kepedulian. Untuk itulah dia mengutus, selamatkan.
Tapi secara kebetulan yang lebih rame yang di pesisir dulu, Mas Agung. Ya, karena kenapa? Aktivitasnya nyata gitu lah. Untuk nyambung kehidupan, dia berprofesi sebagai petani dan nelayan, ya kan? Kemudian ada hasil yang didapat, kemudian dia juga bagaimana belajar bertahan hidup, kan tidak mudah saat itu, ya. Dari hasil yang diciptakan oleh Ki Danusela berupa jala, kemudian istilahnya alat-alat penangkapan ikan yang tradisional, ini berkembang. Dari sinilah kemudian terjadi asimilasi kedatangan orang-orang sampai terciptalah sebuah padukuhan, ya. Kemudian berkembang lebih jauh dengan seiring datangnya masyarakat dari tetangga, yang akhirnya pelataran itu menjadi sebuah nama kebun pesisir yang kemudian menjadi Caruban yang menjadi Cirebon. Oke, baik. Itu. Berarti tidak Danuarta itu dari Dieng itu Wonosobo. Iya. Wonosobo. Peradaban Hindu. Karena mohon maaf kalau kita melihat dari kultur, dari istilahnya sejarah, Dieng itu peradaban paling tua, Mas. Ya. Peradaban paling tua. Yang tidak disadari oleh kita saat sekarang ini, hamparan bukitnya itu kan nyambung. Coba kita lihat. Dari mulai Dieng Wonosobo ke daerah Bumiayu Salem. Itu kan bukitnya nyambung. Sampai nantinya ke Sumedang. Iya. Itulah perataran orang sekarang mengenalnya Gunung Manik. Gunung Manik itu sendiri kan dari nama seorang tokoh prasejarah yang dikenal dengan Prabu Manik Maya. Ini cikal bakalnya. Karena itu hamparannya. Cuma zaman dulu belum berbentuk pemerintahan seperti sekarang, Mas. Bentuknya sebuah pedukuhan, perkampungan kecil di mana ada seorang yang dituakan yang bisa menata kehidupan, kemudian dianggap sebagai tokoh. Baik. Itu. Abah tadi kan menjelaskan bahwa Ki Danusela tidak membawa perbekalan dalam bentuk senjata karena memang tujuannya bukan Iya. untuk perang. Kemanusiaan. Nah, sempat dikatakan bahwa Ki Danusela itu juga memproduksi terasi ya, dari tangkapan rebun. Nah, saya pengen tahu teknologi yang digunakan saat itu untuk membuat terasi apakah sama dengan yang saat ini? Oh, dulu pakainya lumpang. Ada dua ya, ada lumpang batu, ada lumpang dari kayu. Secara kebetulan karena beliau dari Dieng, yang pertama kali dia bawa tuh lumpang batu, kayak macam lesung, ya. Kita mungkin jublak ya. Ya, jublak. Ya. Jadi ditumbuk sangat tradisional sekali ditumbuk dengan alu ya, alat pemukulnya yang panjang. Itu sampai halus kemudian diperas, ya kan, di mana airnya kemudian kita kenal jadi petis, ya. Kemudian istilahnya ampasnya itu yang kita kenal terasi. Bukan itu ya. Ya, perpaduan ini kemudian muncul tahu petis ketika datang orang-orang Cina karena tofu. Tahu kan Cina? Tahu kan Cina, tofu ya. Itu perpaduan itu, dan ternyata dari perpaduan makanan ini menjadi sebuah branding gitu, yang kita kenal sekarang tahu petis. Itu tahu pakai petis gitu. Ya kira-kira seperti itulah gambarnya yang terjadi. Saya lupa, saya ingin memperkenalkan ada kehadiran teman saya Mas Agung Nugroho. Nanti Mas Agung ini akan menyampaikan perspektif sebagai pers ya, karena beliau juga termasuk salah satu orang yang sering menulis tentang sejarah. Mas Agung dalam perspektif pers gimana Mas tentang yang apa yang disampaikan apa aja? Ya, yang disampaikan oleh Pak Kang Jajat lah, Mas Jajat. Suwe bisa ketemu ya. Saya terakhir ketemu beliau tuh waktu di Gosnya lagi ya. selalu semangat kalau menceritakan tentang sejarah, dan hal yang disampaikan oleh Mas Kang Jajat itulah, itu menurut saya sesuatu yang baru. Ya mungkin karena pengetahuan kita, sejarah saya tentang Cirebon juga sangat sedikit ya, mengenai hal-hal besar aja gitu. Nah, hal-hal besar itu seperti semacam puzzle yang terpisah-pisah gitu. Nah, ketika saya mendengarkan penjelasan dari Kang Jajat,
termasuk seri pertama kemarin YouTube tuh, jadi ada kayak benang merah yang Iya. nyambung tuh. Ada Danusela apa? Danuarta. Di Danuarta. Danuarta, bagaimana ternyata itu waktu itu memang landscape-nya memang kultur Hindu ya. Kultur Hindu. Jadi bagaimana Cirebon itu mungkin karena kesamaan kultur. Kesamaan kultur. Ternyata ada interaksi dengan Dieng. Dieng. Dieng memang peradaban Hindu yang tua, di sana ada candi-candi Iya. yang tua ya. Dan biasanya kalau dalam perspektif Hindu itu sungai itu kan ada struktur yang Ada struktur. berhubungan dengan kosmologi Hindu ya. Kalau di puncak itu pendeta lah, Iya, betul. Brahmana. Brahmana, kelasnya Brahmana. Turun sedikit, kelas Satria. Nah kalau rakyat kebanyakan daerah Sudra, ya. Rawaisa. Nah, mungkin karena itulah Brahmana kan menjadi penolong. Jadi penolong. Ketika misalnya ada peradaban Hindu yang nyaris berantakan di sini diserang oleh gelang-gelang, tapi gelang-gelang juga Hindu kan? Gelang-gelang Hindu, cuma karena mereka punya dendam, Mas Agung. Bendam. Kedatangan mereka memang merasa terusir dari tempatnya, yang akhirnya ketika mereka sudah besar di sini melakukan balas dendam. Saya akan pertanyaan itu. Jadi ada interaksi ya Iya. dari awal itu antara Brahmana kemudian dengan, kalau Brahmana kan berada dalam struktur yang tertinggi. Kemungkinan Cirebon itu karena daerah pesisir, meskipun tidak satu sungai, Tidak satu sungai, ya. tetap dianggap bagian dari yang harus Diselamatkan, iya. Oh berarti Ki Danusela, Ki Danuarta itu kelompok Brahmana mungkin ya? Mereka Brahmana, makanya mereka tidak bawa alat alat perang. Mereka datang dengan Misi kemanusiaan. kemanusiaan. Dan saat itu agamanya Hindu. Hindu. Saat itu. Nah, Pendeta Hindu. Bukan Itu Buddha, ya. Hindu ya. Itu jadi penjelasan dari Kang Ajat itu menyambungkan puzzle-puzzle yang terpisah. Nah sekarang pertanyaan saya itu tentang gelang-gelang. Tadi kan disebut keling. Keling itu kan kalau di India itu India Selatan, Dia selatan. bangsa Dravida lah. Iya, iya, betul. Sekarang itu Bangladesh, Sri Lanka termasuk Iya. ya. Nah itu mereka punya dendam apa terhadap peradaban yang kemudian sampai meluluhlantakkan Indraprastha tuh? Di dalam catatan yang pernah saya baca, mereka suku yang terasing, Mas. Suku yang tidak dimanusiawikan. Gitu. Kenapa? Karena mereka orangnya nomaden. Mereka orangnya nomaden. Itu mereka dari Hindustan gitu. Iya, merasa terusir. Ya. Karena mereka tidak padahal mereka punya kemampuan. Mereka ahli pertukangan, ahli bangunan. Candi-candi itu mereka pakarnya gitu. Cuma karena di saat itu ketidaktetapannya itu atau nomadennya ini dianggap mengganggu, mereka terusir. Bahkan kalau kita boleh berkata jujur, ada dalam catatan ketika Sesu Bakir datang juga mereka bawanya orang gelang-gelang, orang keling. Orang-orang keling. Jadi mereka sudah lama tinggal di sini. Ketika mendengar bahwa ada keturunan raja, wah mau kapan lagi saya balas dendam? Karena mereka merasa diasingkan di tempatnya. Indraprastha juga dari sana. Karena ketika mendengar bahwa itu Resi Sentanu keturunan Windu Sarma, dicari celahnya. Ya, emang bangsa keling tuh bangsa petarung kan? Bangsa petarung kan. Inggris datang ke sini juga Pak dengan pasukan Dengan pasukan keling, dengan Gurkhanya kan. Gurkha kan itu sebetulnya bukan nama suku ya, itu alat gitu. Seperti jenis sangkur kan. Pisau. Ya kan. Gurkha kan itu. Ya memang itu suku orang keling. Senjata orang keling. Nah itu mah. Nah, dari sebuah keprihatinan orang tua, yaitu Brahmana, makanya dia membagi dua. Kau di pesisir, kau di pegunungan. Artinya supaya tidak liar orang-orang itu. Tapi keling meskipun nomaden, meskipun mungkin dalam tanda kutip bengis itu ya, sampai meluluhlantakkan Indraprastha. Kalau dengan utusan dari Brahmana itu tetap mereka takluk ya? Apa? Mereka tetap menghormati, karena yang dihormatinya adalah kelungguan Brahmananya. Makanya ketika Mas Eli bertanya, persenjataan yang dibawa, kalau dia bawa senjata pasti diperangin, Mas. Iya. Karena misinya Brahmana kan misi keagamaan. Dakwah lah ya. Misi dakwah, ya kan? Karena ya di wilayah Pejambon itu sudah ada kehidupan suku tertua. Ketika mereka Brahmana datang, orang keling nggak berani nyerang.
Ini salah satu strategi yang dilakukan. Nah, orang banyak bertanya, di mana mereka tinggal? Mereka orang-orang nomaden, nggak bisa ditentukan tempatnya di mana. Karena sesuka hati dia. Oke, baik Kang. Berarti Ki Gitu. Danuarta, Ki Danusela saat itu Cirebon masih hutan belantara, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia atau gimana Kang? Ada kehidupan di beberapa tempat yang tidak punya aturan. Di Pejambon ada kehidupan tertua, tapi tidak punya aturan harus bagaimana menata hidup. Inilah kemudian Ki Danuarta mengutus 2 putranya datang ke Cirebon. Kau benahi pesisir, kau benahi alam bun. Nah, karena Ki Danusela itu adalah bagian dari nelayan, mungkin kesini menggunakan perahu atau gimana? Kedatangan mereka lewat darat, Lewat darat, ya kan? jalan kaki atau gimana? Tapi ketika dia tinggal di pesisir, mau tidak mau dia harus bertahan dengan ilmu nelayan. Bagaimana bertahan hidup? Mengikuti tempat yang ada. Mana kan dikenal keilmuan. Karena berbahakan begitupun Ki Danuarsih yang berada di sebuah pelataran bukit, dia bertahan dengan pertaniannya. Menanam jagung, menanam padi. Karena Brahmana kan di samping dia menguasai pakar agama, tapi keilmuan dia itu kan sudah mumpuni, makanya disebut Brahmana. Nah, setelah Danusela dan Warsih. Danuarsi itu membangun peradaban pesisir dan agraris di pegunungan, terus disatukan nggak? Akhirnya menyatu. Penyatuan ini terjadi setelah datangnya putra dari Pajajaran, Siapa? Pangeran Walangsungsang, atau kemudian dikenal dengan Baku Pangeran Cakrabuana, Baku Cirebon. Inilah pemersatunya, gitu lah. Inilah pemersatunya. Karena ketika dalam suatu kurun waktu beliau menikahi salah seorang putri daripada Ki Danusela juga bercerita, Pak Dekmu di sana loh. Walangsungsang itu masih Hindu ya? Ketika itu beliau baru belajar Islam. Ketika Tapi berasal dari peradaban Hindu. berasal dari peradaban Pajajaran Hindu atau Buddha? Hindu. Kalau Buddha lebih tua lagi. Buddha lebih tua lagi. Berarti zaman Baku sebelum ketemu dengan Sedatul Kapi ya Pak? Iya. Ya, artinya kalau kita mengacu daripada catatan sejarah, ketika Prabu Jayadewata menikah dengan Subang Keranjang, itu kan pernikahannya secara Muslim. Jayadewata itu Prabu Siliwangi, ya kan? Pernikahannya kan secara Muslim. Karena Nyimas Subang Keranjang ini kan salah seorang santriwati daripada Syekh Kuro. Lu kalau mau nikah sama anak saya harus baca syahadat dong, ya kan? Artinya nilai keislaman itu sudah tertanam di Pangeran Walangsungsang dari ibu. Iya, dari ibu. Ya. Dari ibu. Inilah kalau kita mau berbicara secara garis tegak lurus, seorang putra mahkota rela menanggalkan mahkota, membuang mahkota, menanggalkan gelar hanya untuk mengejar ajaran Rasulullah. Nah, menarik Itu. nih. Selama ini kan kalau bicara Cirebon dalam tahap perintisan itu kan orientasinya ke barat. Barat itu maksudnya kulon. Iya. Itu Walangsungsang, Pajajaran. Tapi jauh sebelum itu ternyata ada cerita mengenai Cirebon yang justru dibangun dari wilayah timur. Dari wilayah timur. Nah, Iya kan? terbentuk satu masyarakat tapi belum ada struktur ya. Belum ada struktur. Dan saat itu bahasanya apa bahasanya? Pesisiran. Bahasanya pesisiran. Bahasa Jawa. Kemudian bahasa Jawa asli Cirebon yang kemudian dengan hurufnya pegon. Nah, pengenalan huruf ini kan setelah Sesarif dikukuhkan menjadi susunan Jati Purwawisesa, bahwa nyatakan bahwa itu huruf pegon, ya kan? Jadi gini Mas Agung ya, kalau kita berbicara tentang hamparan Jawa Kulon yang dikenal dulu istilahnya Pajajaran, Pakuan Pajajaran, itu kan ke baratnya sampai ke Serayu. Serayu atau ini Brebes? Sampai Serayu. Serayu Selatan ya. Iya kan, ke arah timurnya kan sampai Serayu, ya kan. Nah ini kita bisa buktikan sekarang kok. Banjarharjo, Salem, Sidaraja, Wanaraja bahasanya Sunda. Kalau catatan Tompire itu memang batasnya Brebes. Iya, itu Sebelasan. Tompire itu batasnya Brebes karena Serayu kan akhirnya terpecah. Iya kan, yang satu Cimamali, yang satu itu sendiri. Itu
Ya, kenapa itu terjadi? Karena itu tadi kita ngelihatnya dari hamparan Bukit Maniknya, ujungnya adalah Dieng, Iya. Gitu. ya kan? Dari perbukitan Sumedang ujungnya ke Dieng, artinya satu hamparan. Ketika terjadi kekosongan, ya mungkin saat itu beliau prihatin, selamatkan itu. Jadi Cirebon memang dalam sejarahnya memang menjadi titik pertemuan ya. Jadi titik pertemuan, jadi artinya dibuka oleh orang timur, dibesarkan oleh orang barat. Timur menyediakan resources sosialnya, Barat Ya. menyediakan strukturnya. Istilahnya kalau dalam istilah militer, force speed-nya orang timur, infanterinya baru dari barat. Baru setelah itu muncul istilah kubu. Baru bisa, ya kan? Munculnya istilah kubu kan setelah berkembangnya tatanan kehidupan. Setelah ada struktur. Setelah ada struktur, Setelah ada struktur. ya kan? Ada struktur. Kemudian disitulah diatur siapa yang mengelola ini, namanya ini. Bahkan zaman dulu turun temurunnya Mas Alip, di kita itu tidak mengenal kubu, Dulu nggak ada nama kubu. dikenalnya bewu. Bewu. Beut apa? Ya lebih ya kubu. Oh iya, lebih. Artinya seorang pemimpin di samping dia menguasai pemerintahan, dia juga harus menguasai agama. Inilah turunan dari Brahmana. Dulu sebutannya memang kubu. Bewu. Bewu. Lebih kubu. Jadi Kubu itu sebenarnya apa artinya? kubu itu salah seorang yang ditokohkan untuk menata kehidupan di situ. Jadi bahasa apa kubu itu? ya dari bahasa Cirebon sendiri mengatakan bahwa kubu itu seorang pemimpin. Pemimpin. Yang mengenal kubu itu Sunda dan Cirebon. Sunda dan Cirebon. Kalau di Jawa itu lurah. Lurah. Tapi lurah bukan kepala kelurahan di desa ya. Bukan kepala kelurahan, bukan istilah lurah dalam arti Orang- wewengkon gitu lah. Oh. Wewengkon. Jadi ada beberapa juga yang pakai akubu ini. ya itulah. Jadi banyak sebutannya ya. Yang pasti seseorang yang mengerti dengan tataran kehidupan yang dituakan kemudian disebut kubu. Dan kubu pertama di Cirebon itu adalah Ki Danusel berarti ya? Ki Danusela, Baku Cirebon. bukan Baku Cirebon. Baku Cirebon tuh kemudian sebagai pewaris. Kalau gitu Danusela dan Danu Arsi tuh. Iya, Kalau artinya Danusela kan pesisir. iya, di pesisirnya Ki Danusela sebagai kubu, di arah Pegunungannya pegunungannya Ki Danuarsi. Danuarsi itu berarti daerah Kuningan berarti yang disebut. Cirebon Girang. Basan. Oh, Cirebon Girang. Cirebon Girang. Di Cirebon Girang. Jadi unik Cirebon itu.